Jadi kalau piringnya bukan piring orang Islam, jangan Bapak Ibu makan di situ, jangan minum di situ menggunakan piring dan gelas mereka. Tak boleh. Jadi Ibu kalau diundang ke rumah orang non-muslim, jangan makan menggunakan piring mereka. Tu baca Ustaz, bawa piring di rumah. Aku nak jangan makan di situ. Itu perintah agama begitu. Bukan, ini bukan soal rasis, bukan. Ini syariat. Aturan. Kenapa begitu? Mohon maaf, orang non-muslim itu tidak apa-apa makan binatang yang statusnya bangkai. Mereka tidak apa-apa makan babi, makan wawau. Nyolatak di piring tu babi, wawau. Najis tu piring tu mah. Najis Pak. Harus disuci tu mah dengan tanah. Atau galenya kok tadi nyolatak alkohol di situ. Alkohol kok najis Pak Ibu. Harus dicuci tu mah najis tu dengan tanah juga. Itu rahasianya kenapa jangan makan dari gelas dan piring mereka, jangan makan menggunakan piring mereka. Aku ambo yang heran kini Pak Ibu, orang Islam pai makan katampe non muslim, aneh Pak Ibu. Nah, sabanyakku rumah makan Islam Pak, nyopai jo katampe makan orang dak Islam tu Pak. Ya tu. Siapa yang bisa menjamin kualinya tadi tidak dipakai penggoreng itu, minyak-minyaknya tadi yang dipakainya, itu harus disucikan dulu seperti pensucian najis besar, najis berat. Apa Ibu? Ambo tidak rasis tapi Ibu. Cuman kalau ada orang Islam pai makan ke tampik non Muslim, ambo memang tidak merestui lah Pak. Ambo ke jamaah lah kecian haram hukumnya. Haram hukumnya. Menggunakan piring mereka saja haram. Apalagi pergi makan ke rumah tempat mereka. Tak boleh. Kecuali Bapak Ibu misalnya begini, Bapak Ibu pergi ke Eropa atau ke Amerika, nak, yo ndak ada di situ orang Islam dah. Awak piring ndak ada. Harus pakai piringnya. Pinjamlah piringnya tu, tapi kata Nabi fagsiluha, cuci dulu. Baru makan di situ. Cuci itu bisa pakai tanah tadi Pak. Ya. Ambo pernah ke Manado Pak Ibu. Di Manado tu Pak hotel-hotel kok Masya Allah. Ya, tak lama makan Pak. Memang masakannya rancak-rancak Pak, cuman tak nyaman nak makan di situ Pak. Maka ambo pergi mencari rumah makan Padang Pak. Tak ambo mau makan di hotel dulu, pergi cari rumah makan Padang. Ya. Lagi piring-piring mereka tu Pak. Nah, tu makanya Bapak Ibu mohon maaf kalau Bapak Ibu baralik, catering itu pastikan catering orang Islam. Ya. Ambo kalau Bapak Ibu baralik, kalaupun catering Pak, piring pun tak langsung nasi datang ke situ Pak, kecuali tak ada perangkatnya. Kan ada Pak piring kok diagi alih kertas, tu lebih baik Pak. Jadi kita makannya bukan dengan piring tu, dengan kertas itu kita menggunakan makan. Itu lebih aman Pak. Ya. Lebih aman makan kita dengan menggunakan kertas di piring itu. Artinya piring kita ambil dengan kertas, lalu nasi taruh di atas kertas itu. Jadi nasi kita tak bersentuhan dengan piring itu Pak. Karena catering kok boleh jadi Bapak Ibu, namanya catering lah, orang bisnis Pak. Tak nyotanya lagi kamu orang loh Pak. Ya enggak? Padahal enggak orang catering kok bertanya nyocatat orang apanya kan, peralatannya segala macam. Apa adalah Islam Pak? Ada yang tanya tu. Tak yakin boleh Pak Ibu. Boleh jadi masakan kok darinya. Ini Pak Ibu. Kan ada orang beralik beko Pak Ibu. Inyo menyediakan bahan tuan rumah, lalu catering kok hanya mengirim pasukan dan barang-barang untuk dipakai. Ada tak Pak? Ada gitu. Ambo kabar alik Pak Ibu. Ambo dek orang rumahmu orang Alan Panjang. Bawang banyak di situ, lado banyak di situ, kantang murah di situ, lobak ambo drop sado di situ Pak. Tu ambo panggil orang catering, tolong masak second porsi.
pakai piring yang situ, pakai alat situ satu jabara. Ada situ pak. Bisa jadi orang kau situ lo pak non muslim kau. Nyosadion babi, nyosadion iku, nyosadion apa? Hanya panggil orang catering pak, pakai alat apa aja. Habis kau alat tu pakai lah makan, nak bayar tu pak. Tu makanya yo kata, ya pak. Bagaimana kita tahu bahwa yang makan di rumah kita makan di restoran Padang itu kan tidak semuanya orang agama Islam, ada juga non Muslim, itu bagaimana Ustaz? Yang jadi awak dah berusaha pak mencari yang halal. Itu usaha awak. Kalau di Suriah di situ rumah makan Padang tu ada terbayang dah isi itu pak. Lah terbayang dah proses itu pak. Bawa di belakang di dapurnya melakukan yang lain daripada apa yang berlaku di rumah makan Padang, punya tanggungjawab di akhirat pak. Awak laman tu. Awak masuk ke situ kan yakin nanti pak masuk di situ proses seperti awak yang di situ. Yang namanya rumah makan Padang pak pasti ayamnya disembelih, ya nak pak. Pasti memang orang Padang lah namanya terbayang dah mah orang awak. Itu piringnya itu pak, yang udah namanya non Muslim makan. Kan nggak semua Muslim yang makan di restoran itu. Ada juga non Muslim atau Buddha, mana gitu. Ya tapi yang dimakan itu yang ditaruh dimakan itu pasti yang halal. Kalau rumah makan non muslim boleh jadi yang dijual itu memang babi pakai pak. Kalau rumah makan Padang kan tak mungkin orang jual makan jual daging babi, jual gerandang babi loh pak. Ya enggak? Kalau ada rumah makan Padang menjual randang babi pak, pasti tutup beko tu. Yang rumah makan non muslim koknya bebas pak. Itu. Ini kan dalam rangka kita berusaha saja pak, karena kita berada di tempat yang susah tadi. Nah di Padang ku aman pak. Apa ke Manado tu pak? Oh minoritas itu pak. Di hotel tu pak tak ada kiblat lah pak. Tak ada arah kiblat di hotel tu lah pak. Kan orang kurang non muslim satu punya tu pak. Kalau awak pergi ke negara model tu, tak ada pilihan lain pakailah piring mereka tapi cuci dulu kata Nabi. Nah, sampai segitunya diatur tu pak. Nah, itu makanya apa-apa ibu-ibu kalau mencari restoran, rumah makan, carilah rumah makan yang Islam punya. Ya. Nah, jangan ke rumah makan non muslim. Jangankan makan di tampik mereka pak, menggunakan piring mereka aja kita dilarang dalam agama. Nabi haramkan kita gunakan piring mereka. Silakan ibu. Toko roti. Ya kalau sudah label halalnya dari negara, tanggungjawablah besok MUI. Itu kan kita patuh ulil amri saja tu. Mereka yang punya legalitas untuk menentukan ini baik atau tidak. Sekarang mereka sudah bilang halal sama pak kopi luwak. Abu kopi luwak aku sampai kini tidak menerima abu halalnya lah pak. Walaupun MUI menghalalkan. Ambo pribadi ambo tak pernah ambo minum kopi luwak dulu Bapak Ibu. Sebab saya tahu ambo kopi luwak tu kotoran binatang. Walaupun tak berubah di dalamnya dek kare tapi tak mengubah status najisnya. Kalaulah keluar dari pembuangan najis, tak boleh dimakan. Statusnya najis. Ya. Karena itu kotoran namanya. Kalau diolah dengan bahan kimia Ustaz, aman. Sekarang daging babi itu bisa diolah tu pak dengan bahan kimia sehingga aman tu. Tapi ubahkah status daging babi itu diharam tak? Tapi kalau sudah dikasih label halal oleh pemerintah, tanggungjawab di akhirat nanti kalau salah umat. Tanggungjawablah di akhirat. Kalau ambo Bapak Ibu tanya, bahas status kopi luwak Ustaz haram? Karena kotoran. Kalau Pak Ibu lah ya dua halalnya Ustaz, makanlah, minumlah. Oh kariyati. Kok masalah di akhirat besok cari orang tu, yang cari ambo. Boleh mau kecian jak uli. Gitu. Mangan dan haram dan dikunyah Pak Ibu, yang dimakan dan halal sebanyak kau. Iyo lama Ustaz, iyo yang haram-haram tu iyo lama. Tu kok diharamkan tu.
Dah lama tu. Minuman keras tu lama tu Pak. Khamar tu lama tu. Tu mah kok mabuk adanya tu dah lama tu lah tu. Lama khamar tu mah. Bazina, bajudi. Tu lama sado tu Pak. Ini lama-lama tu ya haram. Jadi kalau ada apa-apa hobi minum susu, minum kopi luwak, aja minum je lain lah tu. Ya. Buanglah kopi luwak tu lain. Banyak pun yang halal yang kena diminum, air tu kena diminum. Silakan. Ya, sebaiknya dicuci. Tapi ini masalahnya kenapa bejana mereka yang kita dilarang menggunakan, karena di situ akan diletakkan ya makanan yang najis, yang bagi kita najis, bagi dia tidak apa-apa. Kalau makanan kita kan tidak ada masalah Pak. Itu makanya mohon Pak Ibu, saya tuh kalau pergi balik Pak Ibu, hampir tidak pernah saya makan pakai sendok, kecuali memang kondisinya memang sangat menuntut pakai sendok. Misalnya di hotel yang mewah, lalu sampai cuci tangan, orang je sendok, sado tu ambo tak paso je sendok. Tapi kok balik di tenda-tenda tu Ibu, ambo tak pernah pakai sendok lah Ibu, pakai tangan. Bah kau betul, tak bayang nembo sendokku masuk ke mulut orang terlalu banyak tadi. Iya Pak. Dan orang di dapur boleh jadi dia cuci seketik saja, siram dia lap dia dapat disulai. Kenapa Pak? Kan dah tahu dah waktu tu Pak. Ambo selalu makan pakai tangan Pak Ibu. Panjang cari orang panjang lah Ambo pakai tangan Ambo, dah pakai tangan inyo lah. Dan tangan Ambo kok dah pernah dipakai orang lah Pak Ibu. Ambo seorang pakai tangan Ambo-nya. Jadi aman tangan Ambo kok dah Ambo cuci badan dah tahu. Ambo tahu tangan Ambo kok bersih tak bersihnya. Kadang Ambo makan Pak Paralik tu dah mencuci tangan Ambo lepas makan semuanya. Udah dia boleh bersih tadi rumah. Kan boleh. Abeko saya bawa Ambo cuci tangan Ambo terakhir tu boleh tisu boleh. Ulang boleh. Karena boleh jadi tadi mohon maaf orang tu Pak Ibu, yang namanya orang non muslim, daging babinya sendok ke situ, masuk ke mulutnya. Nah itu makanya Pak Ibu di rumah-rumah makan tu sebenarnya ya ndak do sarancak makan di rumah awak surang loh Pak Ibu. Ambo Pak Ibu mohon maaf di kini yang jarang Pak Ibu. Dulu pergi dari rumah aku Ibu kalau ndak pulang tu membungkui nasi di rumah, orang rumah membungkui nasi sambal. Jadi yang Ambo makan yang orang rumah Ambo nak masak berasi 100% tahu Ambo. Tapi kalau nasi di luar tu Pak Ibu, bantu di luar saya yang berasi di belakang pun tentu deh Pak Ibu. Enggak. Orang madu aduk nasi, madu aduk di belakang tu Ibu, di kancah gadang tu dak baju loh Pak Ibu. Nah, titik-titik air katiaknya bagi ke dalam rumah. Wah, mak je makan Pak Ibu. Kalau orang rumah Ambo caliaknya masak. Tahu Ambo kualitasnya masak, kebersihannya masak. Sanang Ambo makan Pak Ibu, dak kata-kata atau Ibu makan lah. Cuman kalau kini kau buat bungkui di rumah Pak Ibu tu makan di kantor kan, kecek kawan baretong mana macamnya, baretong keceknya atau takut ini, tidak ada urusan baretong takut ini Pak Ibu, bersih 100% kalau orang rumah awak masak. Lagian ibu-ibu kau Pak kalau dibuat nasi dari rumah Pak, nyobungke nasi tu buat pai kerajo Pak, sanang nanti sebenarnya bahagianya Pak. Apalagi pulang kosong apa tu Pak, barasi lingkat pun nama tu Tupperware tu barasi pulang Pak, itu ibu tu sebenarnya sanang hati tu Pak. Tu makanya kalau lah bunci baru apa tu ibu gadang hati tu tando lama masaknya tu. Tapi kok guru ya Paknya tu gagal ibu tu mah. Nah itu jadi kalau bejana itu mereka yang pakai bejana kita yang tidak usah dicuci biasa saja. Tak usah pula cuci pakai tanah kan
makan yang kita kasih ke dia itu kan halal kan. Ini persoalannya tadi meletakkan makan di atas bejana itu tadi. Nah, itu rahasianya Bapak Ibu kenapa kita dilarang bejana kita menggunakan bejana mereka. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau diundang, kalau ada tetangga non muslim kok diundangnya ke rumah, ndak usah makan di situ. Ndak usah makan. Ambo kalau datang saya, tapi ambo ndak makan lah ya. Memang balik. Itu memang itulah kum dinukum waliyadin. Itu toleransi. Yang urusan agama awak tak bisa juga ganggu loh. Urusan agamanya tak bakal ganggu loh. Tak bisa toleransi kemudian samurato sih urusan ku sado ibu, tak bisa. Ada batihnya memang. Kalau ndak batih waknya ndak beda agama lah tu. Maka batih tu dia beda agama tu lah batih waknya. Sampai piring-piring pun batih je ibu. Gitu. Jadi berarti dia pergi pergi makan ke tempat-tempat rumah makan non muslim tu deh. Larang. Kan ada ibu tu oleh-oleh Pak. Enak. Ada oleh-oleh kok namanya nama orang Minang Pak, tapi ndak nyol. Hati-hati je Pak itu tu. Awak tak tahu yang terjadi di belakang apa ibu di dapurnya tu. Makanya bahasa Nabi itu begini. La ta'kulu illa min taqiyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyu. Jangan kamu makan sesuatu kecuali makanan itu berasal dari orang takwa. Dan jangan memberi makan kepada orang lain kecuali orang itu orang takwa. Dua perintahnya Pak. Jangan memakan kecuali makanan itu dari orang takwa. Dan jangan memberi makan kecuali kepada orang takwa. Itu hadis sahih itu Pak. Bakok itu kalau sumber makan kau tak jali hurangnya, apalagi non muslim, nya berdampak ke perangai beko, berdampak ke ibadah beko tu, berdampak ke badan beko tu. Tapi kalau dari orang takwa makanan kau, insya-Allah kita akan menjadi baik dengan makanan itu. Begitu pula kalau kita kasih makanan kepada orang takwa, dia pakai untuk berbuat baik, taat, beribadah, kita dapat pahala pula. Tapi ahli maksiat dia pergi makan ibu nyopakai untuk bermaksiat. Ala kan itu dosa juga mungkin. Minimal awak kan pancaknya. Karena awak yang maginya tak nago. Nabi. Lazan Pak ya. Segitu lalu Pak Ibu. Silakan Pak. Batu. Jimat. Kalau jimat syirik Pak. Oh yang kado yang batu-batu. Ya, menyerupai perempuan tu dalam perilaku, dalam tampilan. Itu yang haram. Namanya mutarajjilat, perempuan yang ke laki-lakian, ya, atau sebaliknya laki-laki ke perempuan-perempuanan. Termasuk sifat jalannya, masuk cara mengeceknya, haram tu Pak. Tak boleh. Ya. Memakai juga begitu, pakaian laki-laki tak boleh dipakai oleh perempuan, pakaian perempuan boleh dipakai, itu menyerupai namanya Pak. Tapi kalau pakai galang yang bukan emas boleh. Karena laki-laki yang dilarang pakai emasnya. Pakai cincin boleh. Ya. Pakai kalung juga boleh. Laki-laki kalau mau pakai kalung, tapi tak boleh ambil batu saya pakai situ.